Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Novi Kurniawan dan hari ini lagi-lagi gue bikin video dalam format yang kurang proper lagi. Kali ini pure kebodohan dan kesalahan gue karena gue baru inget kalau gue belum take video satu ini tuh 1 hari sebelum video ini tayang. Dan sekarang udah malam, jadi gue harus take video ini secepatnya karena deadline. Kemudian juga harus sesingkat-singkatnya karena takut ganggu teman-teman kos lain karena udah malam. Oke, so hari ini gue pengen bikin video dalam format Speed It Out, yang mana merupakan satu format atau segmen di Sudut Koma ini yang akan jarang banget buat teman-teman temui gitu ya, akan jarang banget untuk gue upload. Kenapa? Karena segmen Speed It Out adalah segmen di mana gue pengen nyampein sesuatu, pengen ngumumin sesuatu, pengen ngobrolin sesuatu di luar dari segmen-segmen yang udah gue bikin sebelumnya gitu. Sebenarnya basisnya lebih ke pengumuman gitu sih. Dan sebenarnya ini yang sangat disayangkan banget sih karena pengumumannya jadi kayak kurang proper gitu, no set dan sebagainya. Karena yang pengen gue sampein tuh sebenarnya sesuatu yang gue passionate banget dan sesuatu yang pengen gue sampein ke kalian dari lama. Yes, mungkin buat teman-teman yang udah baca thumbnail video satu ini, kalian pasti tahu kalau hari ini gue mau ngobrolin dan ngumumin kalau gue bikin bookies merch dan komik. Jadi kayak announcement yang cukup menarik nih, tapi kayak setnya bland. It's okay, it's my fault. Tapi ya, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke pengumumannya. Dimulai dari bookies merch itu ya. Mungkin sedikit background kali sebelum memulai ini semua. Jadi gue tuh seseorang yang dari kecil suka dunia seni, seseorang yang dari kecil tumbuh di dunia seni dan sekarang bekerja di bidang kreatif. Gue juga background pendidikannya di kafe, seseorang yang suka banget pergi ke art market gitulah, atau museum, atau pameran, apapun itu. Maka dari itu sebenarnya dari dulu tuh gue punya pikiran untuk bikin sebuah brand bookies merch gitulah. Tapi kayak dulu tuh mikirnya nanti aja lah nunggu Sudut Koma ini uh, gede gitu, lebih banyak audiensnya. Itu pun kalau ada yang nonton juga sebenarnya. Dan to be fair, Sudut Koma tuh perform jauh lebih baik daripada ekspektasi gue di awal. Karena gue emang nggak ada ekspektasi sama sekali sih waktu memulai project satu ini gitu. Gue awalnya kayaknya nggak akan ada yang nonton deh. Tapi ternyata banyak banget yang subscribe dan itu udah sangat besar menurut gue pribadi ya, yang bukan siapa-siapa ini. Tapi at the same time, gue kayaknya belum waktunya deh untuk bikin si bookies merch ini. Karena di otak gue tuh kayak tunggu gede banget gitu loh Sudut Koma ini. Nah, sampai ada satu waktu di mana saudara gue, sepupu gue, dia tuh pengen nyoba untuk jualan merch di salah satu event yang sebenarnya udah sering gue bahas di channel Sudut Koma ini, yaitu Komipara. Dia pengen jualan merch dari IP dan ilustrasi yang dia bikin, kemudian dia pengen coba bikin komik, dan dijual di event tadi. Nah, dia tuh lebih muda dari gue. Dan karena ini akan jadi event pertama dia tuh kayak nggak berani sendiri gitu loh. Nggak berani kalau mulainya langsung kayak, oke, gue mau jualan sendirian. Nah, akhirnya diajaklah gue. Awalnya kayak tetap mikir ya, tapi kan si brand bookies merch ini pengen gue mulai saat Sudut Koma jauh lebih besar gitu. Tapi at the same time, ya udahlah ya mulai aja, nothing tulus. Kayaknya ini juga semacam tanda-tanda dari alam deh. The Alchemist everyone. Untuk segera memulai project yang udah pengen gue bikin dari lama ini. Agak bimbang karena gue pengennya kayak jualan bookies merch aja gitu. Sedangkan ini tuh event komik dan Jepangan, jadi kayak kurang masuk sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah ya. Anggap aja gue lagi beli experience gitu. Perkara laku atau enggak, ya udah nanti. Toh bisa dijual di art market lain atau kayak di kesempatan lain. So akhirnya gue masuk ke dalam project ini ikut saudara gue untuk jualan di Komipara tadi. Tapi di situ poinnya adalah gue ikut untuk jual merchandise aja. Sementara saudara gue tadi, sepupu gue, dia tuh emang mau bikin komik karena ya Komipara event komik kan, dan dia ada kurasinya gitu, dan mereka memprioritaskan buat merchant-merchant yang memang jualan komik. So karena kita belum pernah jualan sebelumnya dan belum punya portofolio jualan gitu, untungnya si saudara gue tadi bikin komik. Jadinya ya kita diterima, kita masuk kurasi, dan ya gue mulailah untuk ngerjain si desain-desain bookies merch ini.
Nah, kemudian ada problem nih. Ada satu masa di mana sepupu gue tadi tuh kayak kurang yakin apakah si komiknya tadi akan selesai atau enggak, karena tiba-tiba kerjaan dia banyak dan dia sempat sakit sampai harus kontrol ke rumah sakit gitu. Nah, karena kita udah terlanjur diterima dan kita udah terlanjur dapat book di area komik, jadinya ya udahlah ya, apa gue bikin komik sekalian aja. Jaga-jaga nih kalau si komiknya sepupu gue tuh nggak selesai. Nah, karena background gue tadi yang suka baca komik, yang tumbuh menyukai dunia seni, kemudian DKV juga, gue tuh sebenarnya punya draft cerita untuk komik, tapi kayak nggak pernah kesentuh gitu loh. Jadi gini, gue juga suka gambar, gue juga suka nulis, tapi so far gambaran gue tuh kayak sebuah ilustrasi aja, bukan sebuah seni yang sekuensial kayak komik. Jadi kayak single illustration gitu. Kemudian untuk dari segi menulis tadi, gue tuh biasa nulis tipe-tipe cerita atau mungkin puisi yang set gitu. Gue banyak banget stok cerita set stories yang emang one day pengen gue kerjain, tapi kayak it's a whole another beast to tackle gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya gue coba kerjain, tapi di tengah perjalanan tuh gue kayak ngerasa ini tuh nggak sesuai sama apa yang gue pengenin waktu nyoba gambar tuh. Kayak something's off, something kurang, dan jadinya gue tuh nggak pede juga apakah eee, yang komik yang gue kerjain waktu itu tuh akan selesai tepat waktu atau enggak. Akhirnya gue coba switch lah ke cerita lain. Gue coba scroll di bank tulisan gue, tapi ternyata isinya cerita-cerita sedih semua men, cerita sedih, cerita melankolik atau yang bikin kontemplasi gitu. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue nggak pengen deh karya komik pertama gue eee, melankoli banget gitu. Akhirnya gue bikin nulis cerita baru bulan Februari tengah kali. Nulis cerita lagi, cerita yang lebih singkat dan lebih ringan, lebih fun dari cerita-cerita gue yang lain. Nah, akhirnya selain gue jualan Bukis Merch tadi, gue juga akan jualan komik di acara Komipara nanti. Nah, project inilah yang sebenarnya sempet ke-mention di beberapa video wrap up sebelumnya. Di awal tahun 2026 ini gue tuh kan kayak, apa ya, kurang untuk banyak membaca buku gitu ya, at least nggak sebanyak bacaan gue biasanya. Karena emang, well, kerjaan 9 to 5 gue emang lagi banyak-banyaknya, kemudian freelance juga lagi banyak, ditambah project satu ini. Nah, ini loh project yang gue maksud di video-video wrap up sebelumnya. Finally, sekarang gue bisa share ke kalian. Gue bikin sebuah brand Bukis Merch namanya Doom Without Books, dan gue lebih spesifikin project Doom Without Books satu ini tuh kayak sebuah toko yang menjual art, Bukis Merch, dan juga indie comic publisher gitulah. Ya, intinya buat nerbitin komik gue sendiri gitulah. Untuk art yang akan dijual nanti adalah gambar-gambar atau art yang gue bikin. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu ya kalau gue juga punya passion kali ya di dunia seni dan ilustrasi ini. Background gue dulu waktu kecil itu sih seni lukis, tapi sekarang lebih banyak gambar digital. Nggak banyak juga sih, lagi stuck gitu. Tapi gue tahu ada beberapa teman sudut koma yang tahu gitu dan nge-follow art account gue. Jadi mungkin mereka nggak akan se-surprise itu sama pengumuman satu ini. Dan sebenarnya project Doom Without Book satu ini juga udah sempat gue bikinin teasernya gitu di beberapa waktu yang lalu. Walaupun ada teman-teman yang ngomong kalau ini April Mop ya, karena gue uploadnya tanggal 1 April men. Tapi no, ini bukan April Mop, ini merupakan satu project yang sebenarnya udah pengen lama dibikin dan finally terrealisasikan sekarang. Project Doom Without Book 1 ini sekali lagi akan sell art, sell Bukis Merch, sama komik by yours truly. Dan untuk event pertama atau launchingnya tuh di Komipara 6, tanggal 18 sampai 19 April di JEC, Jogja. Teman-teman yang di Jogja atau di area sekitarnya boleh banget datang. Kalau mau ngobrolin buku juga monggo banget, akan gue ladenin. Gue juga pengen banget buat ketemu kalian, so ya catat tanggalnya. Itu weekend kok, jadi kayak sekalian kalian jalan-jalan gitu. Oke, so itu tadi untuk backgroundnya, itu tadi untuk detail acaranya.
wait, lebih detail lagi, kita atau gue sama sepupu gue tadi akan, ada di booth A19, namanya tuh Doom Without Books X Timmy Ayam, itu IP-nya dia. Nah, apa aja nih yang akan, kita jual atau at least yang akan gue jual lah di event tadi? Well, yang pertama akan gue buka dengan si komik tadi kali ya. Jadi judulnya tuh, Cineclips. Dia genre-nya, romance, slice of life, romcom yang akan menceritakan tentang kisah antara dua tokoh utamanya, atau gue bacain blurb singkat di belakang bukunya aja kali ya. Anjay, bacain, blurb komik sendiri. Jadi blurbnya tuh kayak gini, Cineclips. People love to see romance at the cinema, but can you find real love in the cinema? This is the story of when the moon meets the sun. Moon, an awkward soul, a dedicated cinephile, and someone who has never experienced love a day in his life. Sun, a bright spirit, a fellow film lover, and the girl who stole Moon's heart at the first sight. Will their love find a happy ending just like in the films? Nah, itu tadi blurb singkat di belakang bukunya. Dia akan nyeritain dua tokoh utama. Tokoh utamanya tuh bulan dan matahari. Gue nggak akan bacain alasan kenapa gue bikin cerita kayak gini gitu ya di dalam video kali ini. Kalau kalian penasaran bisa datang aja ke eventnya, tanya gue inspirasinya apa, lalala, di sana aja. So, ini merupakan sebuah komik pendek lah ya. Kalau nggak salah 76 halaman, berwarna dan pakai bahasa Inggris sih sayangnya. Karena gue nulis emang pakai bahasa Inggris dan rencana awalnya pengen gue translate ke bahasa Indonesia tapi kayak susah gitu dan kayak takut nggak keburu, jadi ya udahlah bahasa Inggris dulu. Next mungkin dibikin bahasa Indonesianya, who knows, tapi ya romance, romcom, slice of life gitulah yang akan menceritakan tentang kisah romansa antara bulan dan matahari yang sama-sama cinephile. Mereka ketemu di bioskop, satunya awkward, satunya a bright soul gitu ya. So ya, kalau kalian penasaran sama kisah cinta antara bulan dan matahari, kalian bisa banget beli komiknya nanti, Cineclips, di acara Komipara, di booth-nya Doom Without Books. Akan sangat sedikit tapi stoknya, karena seperti yang udah gue ceritain di awal kan, gue lebih banyak ngulik merch-nya di rencana awalnya ini. Komik ini tuh dadakan banget, buat jaga-jaga kalau ternyata komiknya sepupu gue tadi beneran nggak selesai gitu. Walaupun akhirnya selesai juga sih, jadi kayak ngapain gue bikin komik gitu. So itu, limited stock, kalian bisa datang ke acara Komiparanya langsung buat beli komiknya. Oke, sekarang untuk merchandise. Gue tuh mikir dulu kalau gue jualan Bookies merch itu ya, apa di batch pertama, apa yang harus ada. Banyak banget sih yang kepikiran yang pengen gue jual kayak kaos, tote bag, atau apapun itu. Tapi kayaknya yang it's a must di batch pertama atau di kesempatan pertama gue jualan gitu ya, atau nge-event sebagai Doom Without Books tadi. By the way, namanya terlalu dramatik gak sih? Let me know. Jadi gue mikir kayaknya yang harus ada tuh book sleeve. Itu yang harus ada di kesempatan pertama gue nge-event Doom Without Books ini. Gue udah bikin book sleeve-nya, akan gue tampilin. Ada dua varian, yang hitam sama yang orange. Kemudian selain book sleeve, gue juga bikin bookmark. Ini kayak bookmark yang isinya tuh kayak per genre gitu. Ada 10 desain yang gue bikin dengan berbagai genre. Kalian bisa lihat sekarang. Kemudian next ada pin, ini juga ada beberapa desain, ada 6 dengan berbagai desain tentunya. Kemudian next ada acrylic keychain, ini juga dalam berbagai desain. Kalian bisa pilih sendiri lah sekiranya yang paling kalian suka yang mana. Kemudian ada banyak stiker, banyak banget sih. Ada stiker set juga. Untuk sekarang sih yang stiker biasa lebih ke graphic design nih gitu. Sedangkan untuk yang stiker set tuh lebih ke ilustrasi. Tapi temanya tetap buku ya, karena ya kan Bookies merch Doom Without Books tadi. Ada postcard juga teman-teman yang masih ada hubungannya dengan dunia perbukuan tentu saja. Desainnya masih related ke hal tadi. Dan ya itu tadi sih untuk berbagai Bookies merch dari Doom Without Books. Nah, tadi gue mention komik, gue mention Bookies merch. Nah, art ini adalah berbagai ilustrasi yang udah gue gambar sebelumnya gitu. Gue print out jadi berbagai merch. Ada art print, bisa dilihat. Sekarang gue bikinnya limited banget ya untuk si art print ini, karena ya emang gue gak pengen bikin banyak aja sih. Dari dulu sebagai ilustrator tuh gue punya apa ya,
mimpi buat jualan art print, tapi nggak pengen yang diproduksi terus gitu. Gue pengennya kayak limited, siapa yang dapat itu yang ya udah cuma kalian yang punya. Jadi gue sih berencana akan bikin 12 untuk setiap desain ya, si art print ini. Kemudian next ada keychain. Ini epoxy keychain, jadi kayak beda sama keychainnya dari Doom Without Books tadi. Dan yang terakhir ada stiker. So ya itu tadi untuk pengumuman kali ini gitu ya. Pengumuman dalam segmen Spit It Out kali ini. Sesuatu yang gue passionate banget, sesuatu yang gue kerjakan dengan sepenuh hati, dan gue excited banget untuk nyampainya ke kalian walaupun dengan keadaan yang kurang proper seperti ini. Sorry banget. Dan karena ini udah malam juga, jadi sekali lagi ya, seperti yang udah gue sampaikan di awal tadi, gue mencoba untuk menyampaikan secepat mungkin karena udah malam, takut ganggu teman kos lain. So, gue berharap apa yang sudah gue sampaikan cukup informatif. Kalau emang belum dan masih pengen tanya-tanya, bisa tulis di kolom komentar bawah aja, atau kirim DM deh ke Instagramnya Sudut Koma. Buat teman-teman yang belum follow Instagramnya Sudut Koma, bisa langsung follow, atau langsung follow juga Instagramnya Doom Without Books tadi, atau mungkin account gue deh, @nobikurniawan_. Silakan tanya aja buat yang pengen nanya. Buat yang bisa datang, please banget datang. Simply cuma say hi juga gue udah seneng banget. Oh ini sih satu note yang gue punya. Kalau mungkin ada yang nanya apakah si Doom Without Books tadi akan dijual online gitu ya, barang dagangannya. Yes, akan ada online shopnya, tapi tunggu dulu. Gue mau fokus ke event ini dulu sih, dan ngurusin kerjaan gue yang lagi banyak dulu. Baru nanti kalau udah agak senggang, gue baru bikin marketplace-nya. So ya, jadi ditungguin aja. Eksklusifnya akan di Kome Paranam nanti sih, 18 dan 19 April 2026, booth A19. Nama circle-nya Doom Without Books X Timmy Ayam. So ya, see you there. Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Kayaknya udah semua sih. So ya, mungkin itu aja kali. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.